Shalom Jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan firman Tuhan dengan tema hidup yang berkelimpahan. Living the abundant life. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan tidaklah identik dengan banyaknya harta benda. Gak identik. Hidup yang berkelimpahan mempunyai arti yang pertama, hidup yang menuju hidup. Hidup yang menuju hidup. Hidup kita yang sementara di dunia ini akan segera berlalu dan akan dilanjutkan dengan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Lihat Yohanes 10 ayat 11. Yang kedua, hidup yang berkelimpahan berarti hidup yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Hidup yang menjadi berkat bagi sesama manusia. Bukan hanya egois, bukan hanya egosentris, tapi bagi sesama manusia. Dan sekalian firman Tuhan berkata dalam Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kehidupan Yesus adalah contoh yang sempurna dari kehidupan yang berkelimpahan. Berkelimpahan. Selama hidupnya di dunia ini, Tuhan Yesus nggak punya banyak harta duniawi. Nggak punya banyak harta duniawi, namun waktunya, tenaganya, kuasanya, darahnya, dan seluruh kehidupannya digunakan untuk keselamatan umatnya yang berdosa. Ambisi umat Tuhan bukan untuk mendapat harta dunia yang sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, ambisi umat Tuhan bukanlah untuk mendapat harta sebanyak-banyaknya di dunia ini. Iya, dan ingat 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini bagus ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Lihat juga Matius 6 ayat 33. Yesus berkata apa? Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Ya. Jika saat melakukan kehendak Tuhan, Allah mengaruniakan kita berkat-berkatnya secara materi, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, jika saat melakukan kehendak Tuhan, Allah mengaruniakan kepada kita berkat-berkatnya secara materi, puji nama Tuhan. Tapi jika terjadi banyak tantangan malah, kesulitan, bahkan kemiskinan, jangan lupa tetaplah memuji Tuhan. Ingat Ayub 1 ayat 21 dan 22. Ketika Ayub mengalami pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu, ketika Ayub kehilangan harta bendanya, ya,
bahkan anak-anaknya, ya. Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Ya. Ya. Lihat Ibrani 11 ayat 32 sampai 38. Ayat-ayat ini luar biasa indahnya, ya. Kita lihat Ibrani 11 ayat 32 sampai 35a dulu. Ya. Itu dalam ayat-ayat itu menyatakan kehidupan sebagian umat Tuhan yang diberi kesempatan untuk mengalami hal-hal yang wow dalam kehidupan, yang wow. Ya. Dikatakan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Luar biasa lah. Apa yang mereka lakukan itu luar biasa. Ya. Nah, kita ingat Daniel di gua singa, ternyata nggak ada seekor singa pun yang berani kepadanya. Sehingga akhirnya Daniel bisa dilepaskan karena percuma. Singa-singa itu takut kepada Daniel dengan kuasa Tuhan tentunya. Ya. Iya. Namun kita lihat bagian yang lain. Ibrani 11 juga. Tapi kita baca ayat 35b sampai ayat 39. Tapi orang-orang lain, itu sesama orang beriman loh. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Sesama orang beriman, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sama-sama orang beriman. Ya, ayat 35b ayat dan sampai 38 yang kita baca tadi itu sengaja dinyatakan fenomena yang kontras. Memang pengalaman pribadi umat Tuhan berbeda-beda. Ambil contoh kita lihat Kisah Rasul pasal 12 ya. Di situ Tuhan izinkan Petrus dilepaskan ya dari penjara. Bahkan dia bisa pergi ke tempat lain dan mengabarkan Injil tempat lain. Tapi dikatakan Stefanus jadi korban yang jadi martir yang pertama. Tuhan tidak melepaskan Stefanus seperti Tuhan melepaskan Petrus. Tetapi Tuhan mengizinkan Stefanus menjadi martir yang pertama. Tapi semuanya sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Ya. Ya, sama-sama orang beriman. Ada orang yang seperti Daniel, walaupun di gua singa, nggak ada singa pun yang berani menyakiti dia. Tapi kita lihat ada sebagian umat Tuhan yang malah diadu dengan singa, dicabik-cabik oleh singa di depan mata banyak orang. Ya. Nah ini pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Tergantung pimpinan Tuhan yang berbeda bagi umat Tuhan. Nah dari teologi ada orang yang sengaja dan sangat senang dengan teologi kemakmuran. Tapi ada sebagian orang juga yang berpihak pada teologi penderitaan. Tapi saya mengusulkan satu macam teologi lagi yang disebut dengan teologi ketangguhan. Teologi ketangguhan. Lihat Filipi 4 ayat 12a. Rasul Paulus berkata apa? Aku tahu apa itu kekurangan, kekurangan teologi penderitaan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, teologi kemakmuran. Ya. Rasul Paulus pernah mengalami masa-masa yang sulit ataupun masa-masa yang makmur. Tapi Filipi 4 ayat 13 Rasul Paulus memberikan teologi ketangguhan, gitu. Segala perkara
baik dalam keadaan susah maupun makmur, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, yang memberikan kekuatan. Maksudnya teologi ketangguhan. Dalam segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Jadi orang Kristen tidaklah memihak teologi kemakmuran, tidak juga memihak teologi penderitaan, tapi teologi ketangguhan. Kalau Tuhan memberikan kau berkat-berkat yang berlebih dalam hal materi, tangguhlah imanmu, jangan kau terjerat dalam dosa-dosa perbuatan yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada sebagian umat Tuhan yang pada saat makmur luar biasa, dia jatuh ke dalam dosa, berbagai macam dosa yang menduka cita hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kau mengalami penderitaan, ya, jangan menista Tuhan dalam penderitaanmu. Tetap setia mengiring Tuhan dan Tuhan memberikan kau ketangguhan. Kau tetap tekun setia melayani Tuhan, memuji Tuhan walaupun kau diizinkan Tuhan mengalami tantangan, kesulitan yang kau alami. Puji Tuhan. Inilah teologi ketangguhan. Oke. Nah, pada masa-masa sulit, mohon kekuatan dari Tuhan agar tetap setia. Kita tetap setia dan tidak bersungut-sungut dan mencela Tuhan. Ya. Pada masa makmur, jangan lupakan kasih dan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, Rasul Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini namanya teologi ketangguhan. Puji Tuhan. Tuhan siap memberi kekuatan dan semangat baru bagi umat yang sedang dalam masa-masa yang sulit. Puji Tuhan. Ya, saya senang dengan gambar ini. A flying bald eagle, seekor raja wali yang sedang terbang, ya, can reach speeds about 75 miles. Burung raja wali yang terbang, yang dewasa itu yang sedang terbang, itu bisa terbang dengan kecepatan 120 km per jam. Ya, bahkan terbangnya bisa lebih tinggi dari 15.000 feet, lebih tinggi dari 5.000 meter, bayangkan. Bald eagles, burung raja wali itu see about 7 times better than people can see. Burung raja wali kemampuan melihatnya bisa 7 kali lebih bagus, lebih tajam daripada manusia. 1,000 feet, 300 meter up in the air, ya, dalam ketinggian terbang 300 meter di udara. A bald eagle, raja wali itu, can spot its prey over 3 square miles. Jadi dalam ketinggian 300 meter itu di atas tanah, ya, di atas air juga. Dia punya mata bisa semacam mempunyai kemampuan untuk melihat seluas 8 square kilometer. Ya. 3 square miles, ya, lebih dari 3 mile. Ya. Dia 3 mile persegi. Jadi dari jauh 300 meter dia bisa melihat ikan yang sedang berenang hampir di atas atau di atas permukaan air. Juga dari 300 meter dia bisa tahu, langsung dia bisa menukik, langsung dia bisa ambil itu ikan. Jadi luar biasa. Burung raja wali hebat sekali. Ya. Luar biasa. Tuhan memberikan kemampuan yang hebat pada burung raja wali ini. Ya. Nah, ini bagus sekali ayat ini. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kuat sekali sayapnya. Bisa terbang lebih dari 5.000 meter di atas tanah. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, luar biasa. Mereka lebih
mereka bisa diberi kekuatan, ya. Apalagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Kita tetap bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain walaupun diri sendiri sedang di dalam keadaan sulit. Ada sebagian orang berkata, Tuhan bikin aku kaya dulu supaya aku bisa berbagi kepada orang lain. Tuhan menawarkan satu jalan yang lebih hebat. Dengan kekuatan Tuhan, walaupun kita sedang mengalami kesulitan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Puji Tuhan. Ya. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit, walaupun dia sendiri sedang mempunyai duri dalam daging. Lihat 2 Korintus 12 ayat 7, Galatia 4 ayat 14, 6 ayat 11. Kelemahan fisik yang Tuhan izinkan dia alami supaya dia nggak sombong. Umat Tuhan dilatih untuk menjadi kelompok manusia yang tangguh dan ulet dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup dan pelayanan. Kita harus diberikan kemampuan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh dan ulet. Kita tahu dalam mengalami tantangan hidup ini, dalam melakukan pelayanan bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang sulit. Tapi Tuhan melatih kita, mempersiapkan kita dan memberikan kemampuan kita untuk menjadi orang yang tangguh dan ulet. Puji Tuhan. Lihat Mazmur 144 ayat 1. Ya. Nah ini bagus. Kalau kita lihat gambar ini, tangan kanan, tangan kiri. Kenapa sebagian orang tangan kanan lebih besar daripada tangan kiri? Karena tangan kanan biasa disebut mungkin sebagai tangan kuli, tangan yang dipakai untuk kerja banyak, mengangkat yang berat, melakukan banyak hal. Sehingga akhirnya otot mereka lebih dilatih, akhirnya menjadi lebih besar daripada tangan kiri, tangan yang biasa, yang tidak sering kita memakai tangan kanan. Ya. Pada saat makmur atau menderita, iman dan komitmen kita harus tetap tangguh untuk melaksanakan segala perintahnya. Jadi teologi kita bukan teologi kemakmuran, bukan teologi penderitaan, tapi teologi ketangguhan. Puji Tuhan. Ya, kita ingat 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 tentang pengobatan Goa Adulam. Di situ Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul waktu itu. Ya, sehingga dia dengan pengikutnya itu bersembunyi di Goa Adulam. Ya, seperti gambar ini. Dikatakan, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Justru dalam keadaan sulit itu, secara logika kita pikir, oh Tuhan kirimlah bantuan. Orang-orang yang mampu, orang kaya, orang sehat, orang yang hebat gitu ya, untuk menolong Daud yang sedang dikejar-kejar. Ternyata Tuhan utus orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang dalam kesukaran. Ya, orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Orang yang mempunyai sakit hati. Ya, justru Tuhan mengutus orang-orang seperti itu agar Daud memimpinnya. Kalau kita seperti Daud, kita akan bertanya, Tuhan, aku butuh bantuan. Kok Tuhan kirim orang-orang seperti ini? Tuhan berkata kepada Daud, di konseling mereka, doakan mereka. Pada waktu engkau mengkonseling mereka, engkau menasihati mereka, engkau menguatkan mereka, engkau mendoakan mereka, firman yang kau sampaikan kepada mereka akan berbicara juga kepada engkau. Jadi kalau kita mengalami tantangan, kesulitan hidup, Tuhan malah kirim orang-orang yang sedang mengalami tantangan untuk kita konseling. Ingat, waktu kita mengkonseling orang seperti itu, kata-kata yang kita ucapkan itu juga jadi berkat bagi kita, bagi hati kita, bagi pikiran kita yang sedang mengalami tantangan. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Ini namanya pengobatan Goa Adulam. Ya, pada waktu kita mengkonseling orang lain, kita mendoakan orang lain, konseling kita, nasihat kita akan jadi berkat bagi diri kita masing-masing, dan doa-doa kita pun bukan hanya jadi berkat bagi mereka, tapi juga jadi berkat bagi kita. Itu namanya pengobatan Goa Adulam.
Nah, ternyata gua itu sekarang dipakai oleh sebagian orang untuk bagian umat Tuhan untuk melihat-lihat dan bersekutu di situ seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Ya, yang dulu oleh Raja Daud dipakai untuk menampung sekitar 400 orang tinggal di situ dari pengejaran Raja Saul. Ya, ya ini bagus ini nasihat dari Bunda Teresa, almarhumah. Ya, dia bilang gini, orang-orang sering tidak masuk akal, tidak logis, dan berpusat pada diri sendiri. Itu orang-orang. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimanapun ampunilah mereka. Jika kalian baik, orang-orang mungkin akan menuduh kalian suka mementingkan diri. Mereka menuduh kita punya motif-motif tersembunyi katanya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Bagaimanapun tetaplah baik kepada mereka. Ya. Jika kalian jujur dan berterus terang, mungkin orang-orang akan menipumu katanya. Kita kadang-kadang jengkel, kok kita udah baik, orang lain tetap menipu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Bagaimanapun tetaplah jujur dan bersikap terus terang. Ya. Bertahun-tahun kalian gunakan waktu untuk membangun seseorang mungkin akan menghancurkannya dalam satu malam. Bertahun-tahun kita pakai untuk membangun, tapi orang lain akan menghancurkannya yang kita bangun itu dalam satu malam. Wah, kadang-kadang kita jengkel banget ya. Kita susah payah lama membangun, tapi seorang lain menghancurkan dalam satu malam saja. Bagaimana sikap kita? Bagaimanapun tetaplah membangun, kata Ibu Teresa. Ya. Jika kalian hidup tenang dan bahagia, mereka mungkin akan iri hati. Bagaimana sikap kita? Bagaimanapun tetaplah berbahagia. Hal yang baik kalian kerjakan hari ini, orang-orang akan melupakannya kemudian. Ya, memang manusia seringkali lupa hal-hal yang baik yang orang lain lakukan. Ya, kita kadang-kadang, aduh, saya sudah dilupakan oleh orang-orang itu. Bagaimana sikap kita? Bagaimanapun tetaplah baik. Wah, ini nasihat yang indah dari Ibu Teresa itu ya. Lalu sekalian, kita ingat satu lagu. Sudah sekian tahun yang lalu ya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tu selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Roh Kudus tolong kami manusia yang lemah, sangat butuh pimpinan kekuatan dari Roh Kudus. Tolong kami untuk tetap setia, mengiring, memuliakan Tuhan, melayani sesama kami, jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun ada banyak tantangan, tapi Roh Kudus menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.